الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله وبادروا إلى مأمورته واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن لعلكم تفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini di tahun yang baru 2024 Masehi, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini. Sampai kapan takdir itu berlaku hanya Allah saja yang mampu, yang mengetahui. Karena umur kita di dalam genggamannya, nyawa kita juga di genggaman Allah. Nyawa dan umur bukan milik kita, miliknya Allah. Maka semuanya hanya Allah sajalah yang menentukannya. Kita ingin panjang umur tidak bisa. Kita juga ingin segera meninggal dunia juga sama tidak bisa. Wilayah umur adalah wilayah Allah. Maka kita hanya menunggu saja kapan datang ajal kita. Akan tetapi orang yang cerdas ketika meninggal ajalnya datang, menunggu ajalnya datang, kita penuhi kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Karena memang kita diciptakan sebentar di dunia ini illa liya'budun, kecuali untuk ibadah. Karena banyak orang yang tidak untuk ibadah hidupnya, hanya sekedar hidup untuk meramaikan dunia dan hidup untuk hidup saja, bukan untuk ibadah. Kalaupun mungkin ada ibadah ala kadarnya saja, Allahu Akbar. Jadi the first-nya yang utamanya adalah dunia. Untuk itu mari kita balik. Mari kita balik hidup ini, yang utama adalah ibadah. Adapun yang lain-lainnya sebagai sarana agar kita bisa hidup, apakah itu bentuknya usaha, perdagangan, pegawai macam-macam, ingat bahwa itu cuma penunjang saja. Karena begitu kita dipanggil oleh Allah alias meninggal dunia, semua penunjang itu tidak ada yang bisa dibawa oleh kita. Bahkan terkadang kalau jumlahnya banyak, sedikit atau banyak akan menjadi ganjalan yang berat, menjadi pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan dunia, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita banyak mendapatkan dunia, akan ditanya min aina, dari mana dapatnya. Kalaupun dapatnya lurus-lurus saja, baik-baik saja yang halal. Wa fima anfaqahu, pertanyaan yang kedua, kemana dibelanjakan? Dapat yang halal cuma ditumpuk-tumpuk sebagai investasi, tidak bisa menjadi investasi akhirat. Dia akan membebani kita, bahkan dia akan menyiksa kita. Oleh karena itu mari di tahun 2024 ini kita rubah pola pikir kita. Hati kita rubah bahwa hidup ini cuma sebentar saja, nggak lama di sini. Dan kita diciptakan oleh Allah illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah.
tentu sambil berusaha dan sebagainya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Surat Al-Hasyr yang barusan dibaca ayat 19 mengisyaratkan kepada kita yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan sebaiknya seseorang untuk melihat kembali ma qaddamat, apa yang sudah di tahun 2023 yang lalu yang sudah kita tinggalkan. Sudah banyak yang kita kerjakan. Ini berkaitan erat dengan urusan amalia akhirat lagi saja. Apa yang sudah kita perbuat di tahun 2023 yang lalu, dengan ibadah kita bagaimana? Ini harus kita lihat lagi. Alhamdulillah kalau 2023 kita ibadah baik-baik, tidak ada yang bolong-bolong. Tapi tetap kita koreksi, ibadah yang sudah kita lakukan itu sudah benar apa belum kita kerjakannya. Benar artinya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, syaratnya, rukunnya dan sebagainya. Yang menunjang ibadah itu sah. Karena kalau orang yang tanpa ilmu, kadang-kadang yang penting saya sudah sholat, nah, seperti itu. Yang penting saya sudah puasa, zakat, haji, beres. Nggak bisa begitu, karena ada aturan hukumnya. Alhamdulillah kalau kita sudah mampu melakukan ibadahnya, harus kita koreksi tadi ibadah kita benar atau tidak sesuai syariat. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Tapi kalau belum benar, kita tekad di tahun 2024 ini untuk membenarkan, untuk kita betulkan, agar jangan sampai berlarut-larut dalam kesalahan. Ketika berlarut-larut dalam kesalahan karena kita puas bahwa sudah kita lakukan ibadah itu, perintah Allah itu, tanpa kita cek syarat dan rukunnya benar atau tidak, bacaannya benar atau tidak, khawatir kita menyesal nanti di hadapan Allah. Begitu kita meninggal dunia, kita sudah atau itu kita sudah berharap bahwa pahala banyak di sisi Allah karena semua kewajiban sudah kita kerjakan. Ujungnya nol, akhirnya di hadapan Allah. Kan kita menyesal itu, menyesal sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau menyesal sudah meninggal dunia? Maka kita lihat dalam surat Al-Munafiqun banyak yang merengek kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah Tuhanku, saya baru tahu kalau begini, kerugian, kecelakaan bagi saya. Amal saya tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya di sisimu. Untuk itu kembalikan aku ya Allah ke dunia. Fa'as-sodaqo, aku ingin bersodaqo atau aku ingin berbuat baik. Bisakah menolong kita? Jeritan seperti itu, rengkekan seperti itu, gak ada pengaruhnya. Karena kita sudah meninggal dunia, gak mungkin dikembalikan sekalipun sedetik, gak ada. Maka marilah, kalaupun kita menyesal hari ini kita sudah tua misalnya, ibadah kita yang lalu masih belum bentong katakanlah, atau ibadahnya sudah dilakukan tapi belum sesuai dengan syarat rukun yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, sekarang kita sesali. Menyesalnya sekarang, masih ada waktu kita perbaiki di tahun 2024. Kalau enggan sekarang belajar seperti orang-orang karena kita sudah dewasa, tua, mungkin malu dan sebagainya, sarananya terlalu banyak sekarang. Sarananya terlalu banyak. Kiai mana yang saya inginkan, tinggal undang saja dengan jemari kita. Klik, akan datang. Dan apa yang kita inginkan ada semua. Di HP itu nggak ada yang long sekarang.
Semua ada. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Ini tahun 2024. Umumnya, mohon maaf, umumnya membaca Al-Quran. Kita masih lemah membaca Al-Quran. Karena waktu kecil barangkali kita kurang banyak belajar. Ini juga tidak boleh main-main. Harus belajar. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang harus dibaca benar. Kalau dibaca tidak benar, ingat, dia akan melaknat kita. Saya garis bawahi lagi, kalau tidak benar kita baca, bukan dapat pahala, dapat laknat. Sepanjang tidak diiringi dengan belajar. Hadis yang menyatakan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, dia akan dapat 2 pahalanya. 1 pahala membacanya, kedua pahala terbata-batanya. Hadis itu ada klausula berikutnya. Wa idza syaqqa fi, dan ketika dia kesulitannya itu diiringi dengan belajar, yang dapat dua pahala itu yang kesulitannya sambil belajar dia. Sambil belajar ke seseorang atau tadi itu belajar via elektronik, terserahlah, pokoknya ada belajar dia, itu baru dikasih 2. Tapi kalau enggak, laknat. Kenapa laknat? Karena yang dibaca itu salah. Ketika salah 1 huruf saja, kalau jali itu merubah makna. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. Banyak orang yang baca a'udzu pakai zai, bukan zal. Zai, a'udzu. Auz, apa artinya auz? Melenceng. Jadi kalau yang awal pakai zal benar, aku berlindung kepada Allah. Kalau pakai zai, a'udzu, aku melenceng pada Allah. Bagaimana? Awalnya kita ingin mengagungkan Allah, akhirnya mencaci Allah. Di situ marahnya Allah itu. Maka tidak boleh main-main kita dengan ilmu itu. Pantaslah Nabi Adam sebelum diturunkan ke dunia, Adam dan Hawa itu kakek nenek kita, dibekali utamanya itu ilmu. Karena agar benar hidup ini. Karena kalau tanpa ilmu tadi itu yang ngarang-ngarang aja, ngarang-ngarang sendiri. Allahu Akbar. Oleh karena itu, mari di tahun 2024 ini tanzur. Lihat tahun 2023 kemarin. Kalau kita belum benar ibadahnya, kita bicara ibadah saja lah. Sebab tadi itu kalau urusan dunia akan berjalan dengan sendirinya. Sekali lagi akan berjalan dengan sendirinya asal kita mau berusaha. Tapi akhirat ini tidak bisa berjalan sendiri karena banyak sangkutan, banyak godaan berat. Setiap orang pun ada korinnya di hati kita. Korin ini yang selalu ngantam kita. Kalau mau kebaikan dihantam sama korin. Jin korin itu. Ya mereka jin ini karena memang musuhnya Nabi Adam, kita anak cucunya. Nggak pengen jin itu kita masuk surga, nggak mau. Kalau jin memang sudah ditakdirkan Allah karena membangkangnya ahli neraka. Dan mereka menginginkan anak-anak cucu Adam ini neraka semua. Tiap hari itu di hati kita, bahkan bukan tiap hari, tiap detik, tiap menit kita berantem terus. Asal mau kebaikan kita dihalang-halang. Tapi harus seperti itu. Ya harus kita lakukan seberat apapun. Dan jin itu menggoda manusia yang paling utama adalah terhadap orang-orang yang mau belajar. Kalau mau belajar dihalang-halang itu. Sekali lagi kalau mau belajar jadi halang-halangi. Kenapa? Karena nanti urusannya pinter ya. Kalau sudah pinter nanti ibadahnya benar. Tapi kalau nggak pinter ibadahnya asal-asalan, dibiarin aja sama setan. Bahkan tepuk tangan silakan. Baca Quran, silakan sholat sebanyak-banyaknya, silakan. Tapi nggak benar semua.
itu setan tepuk tangan aja. Ujungnya kau sama dengan saya masuk neraka. Allahu Akbar. Maka belajar. Sekali lagi, saya katakan tadi terserahlah urusan belajarnya bagaimana. Kalau anak-anak sampai remaja belajarnya di bangku-bangku sekolah kuliah, mungkin kita di pengajian-pengajian ya. Kalau malas di pengajian itu tadi sekarang sudah banyak medianya, silakan di mana saja. Tapi ini kewajiban. Ma qaddamat liwat, untuk masa akan datang. Artinya masa akan datang itu sekarang ini. Sekarang ini 2024. Ya, sekarang kita akan berjalan dari Januari ini. Mudah-mudahan kalau kita dipanjangkan umur selesailah sampai Desember. Kalau Allah panjangkan, kalau belum sampai kita ke takdirnya, kita akan berjalan di tahun 2024 sampai selesai. Wilayah selesai, apakah di pertengahan kita masih ada atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kita bertekad untuk beribadah dengan benar, untuk beribadah kualitasnya dan kuantitasnya ditingkatkan. Ditingkatkan artinya kalau kemarin kita sudah sholat wajib-wajib, alhamdulillah, kita tingkatkan lagi kualitasnya, kuantitasnya. Kalau kualitas tadi itu diperbaiki syarat rukun dan sebagainya, kuantitasnya sunnah-sunnahnya lah kita kerjakan. Kalau sholat wajib, qobliyah, ba'diyah kita kerjakan. Kenapa? Ya karena agar banyak pahala kita itu tidak monoton cuma segitu-gitu aja. Kenapa? Karena perjalanan hidup yang akan kita lalui yang ke depan itu bukan kayak sekarang. Itu lebih berat, dahsyat, lama, jauh, sangat luar biasa. Kapan hidup itu? Setelah mati. Karena mati itu sebenarnya mencicipi doang, mencicipi saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mencicipi. Mencicipi itu gak banyak. Artinya sebentar saja dimatikan, lalu dikuburkan, dihidupkan lagi. Nah, hidup itu pasca mati itu, wah luar biasa, beratnya. Sekarang orang yang dikuburkan belum diapa-apain tuh, dalam artian belum dihisab. Kalaupun ada namanya azabul qabri, ya siksaan kubur. Kalaupun ada nanti nikmatul qabri, ya kenikmatan kubur. Tapi berapa tahun? Allahu Akbar. Nabi Adam saja belum sampai sekarang. Nabi-nabi yang sudah dulu kakek nenek kita belum diapa-apain. Kita seperti itu. Lama, berat, dahsyat, panjang, berliku-liku. Kalau di sini cuma 60-70 tahun, bapak-bapak. Enggak lama. Tapi banyak orang yang di sini yang luar biasa dipertahankan hidup di sini. Di dunia yang sebentar ini dipertahankan mati-matian untuk punya segalanya. Allahu Akbar. Mari saya mengajak pola pikir kita rubah. Ya, yang utama kita pikirkan akhirat. Yang dahsyat, yang berat itu agar kita banyak-banyak sanggup ibadah, sanggup pahalanya, agar kita selamat nanti perjalanan hidup ke depan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menggugah hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha fis sirri wal alaniyah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hawwil alaina wa la tuhawwil alaina ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika wa qudratika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana la tata'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la dha'ifan illa aqwaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rahman ya rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.